Bab 17. Bagaimana mitra akuntabilitas dapat mengubah segalanya. Setelah mengabdi sebagai seorang pilot dalam Perang Dunia II, Roger Fisher kuliah lagi di Harvard Law School dan menghabiskan 34 tahun mengkhususkan diri dalam negosiasi serta manajemen konflik. Ia mendirikan Harvard Negotiation Project dan bekerja bersama sejumlah negara serta tokoh dunia dalam resolusi-resolusi damai, krisis penyanderaan, dan kompromi diplomatis. Namun baru pada 1970-an dan 1980-an ketika ancaman perang nuklir memuncak, Fisher mengembangkan gagasannya yang barangkali paling menarik. Saat itu, Fisher berfokus pada perancangan strategi yang dapat mencegah perang nuklir, dan ia menemui kenyataan yang sangat membahayakan. Siapapun presiden yang sedang menjabat, ia akan memiliki akses ke sandi-sandi peluncuran yang mampu mencabut nyawa jutaan orang, tapi tidak akan pernah melihat sendiri siapa yang tewas karena selalu berada ribuan kilometer dari tempat kejadian. Yang saya sarankan sangat sederhana, tulisnya dalam tahun 1981. Tempatkan angka sandi nuklir itu dalam kapsul kecil. Lalu tanam kapsul itu tepat di sebelah kanan jantung seorang relawan. Relawan itu akan selalu membawa sebilah pisau jagal yang besar dan berat tiap kali sedang mendampingi presiden. Seandainya presiden sampai ingin meluncurkan senjata nuklir, satu-satunya yang dapat ia perbuat adalah terlebih dahulu membunuh relawan itu dengan tangannya sendiri, mencabut nyawa orang yang sama-sama manusia. Presiden akan berkata, maaf, tapi puluhan juta orang lain itu harus mati. Ia harus melihat orang itu dan merasakan apa yang disebut kematian-kematian yang sia-sia. Darah di karpet Gedung Putih, sang presiden harus merasakan sendiri realitas itu. Ketika saran itu saya sampaikan kepada teman-teman di Pentagon, tanggapan mereka adalah, ya Tuhan, ini mengerikan sekali. Harus mencabut nyawa seseorang akan membuat keputusan presiden terdistorsi. Ia mungkin tidak pernah menekan tombol. Selama perbincangan kita tentang hukum keempat, perubahan perilaku, kita telah membahas pentingnya menjadikan kebiasaan baik menghadirkan kepuasan secara langsung. Usulan Fisher seperti kebalikan hukum keempat itu, menjadikannya mengecewakan secara langsung. Sama seperti kita, lebih mungkin mengulang pengalaman ketika babak akhirnya memuaskan. Kita juga lebih mungkin menghindari pengalaman ketika babak akhirnya membuat kita sakit. Sakit atau nyeri adalah guru yang efektif. Jika kegagalan terasa menyakitkan, kegagalan itu dapat diperbaiki. Jika kegagalan relatif tidak mengakibatkan rasa nyeri, pengalaman itu akan dibaikkan. Makin langsung dan mahal suatu kesalahan, makin cepat Anda belajar dari pengalaman itu. Ancaman akan diberi laporan negatif, memaksa seorang teknisi menjalankan tugas dengan baik. Kemungkinan seorang pelanggan tidak pernah kembali, membuat restoran menciptakan makanan-makanan yang lezat. Kerugian akibat salah memotong pembuluh darah, membuat dokter bedah berusaha lebih menguasai anatomi manusia agar dapat memotong dengan tepat. Ketika akibat suatu perilaku berdampak parah, orang cenderung belajar dengan cepat. Makin langsung suatu nyeri, makin kecil peluang suatu perilaku diterapkan. Jika Anda ingin mencegah kebiasaan buruk dan meniadakan perilaku yang tidak sehat, menambahkan akibat langsung terhadap tindakan itu adalah cara bagus untuk mengurangi peluangnya. Kita mengulang kebiasaan buruk karena entah bagaimana kita merasakan manfaat dari situ, dan menjadikan kebiasaan itu sulit ditinggalkan. Cara terbaik yang saya ketahui untuk mengatasi kesulitan ini adalah meningkatkan kecepatan pelaksanaan hukuman yang terkait dengan perilaku itu. Mungkin ada jarak antara aksi dan konsekuensi. Segera setelah aksi menghasilkan konsekuensi langsung, perilaku mulai berubah. Pelanggan membayar tagihan tepat waktu bila dikenai biaya keterlambatan. Mahasiswa datang ke ruang kuliah ketika nilai ujian mereka dikaitkan dengan kehadiran. Kita akan melompat melewati banyak rintangan guna menghindari sedikit konsekuensi yang langsung. Tentu saja ini ada batasnya. Bila Anda ingin mengandalkan hukuman untuk mengubah perilaku, kekuatan hukuman itu harus bersesuaian dengan kekuatan relatif perilaku yang ingin dikoreksi agar menjadi produktif. Biaya akibat kebiasaan menunda harus lebih besar daripada biaya untuk menjalankan aksi. Agar menjadi sehat, biaya akibat kemalasan harus lebih besar daripada biaya untuk berolahraga. Didenda karena merokok di restoran atau tidak membuang sampah secara benar
benar menambah konsekuensi terhadap suatu tindakan. Perilaku hanya berubah jika hukuman cukup menyakitkan dan betul-betul diterapkan. Secara umum, makin terlokalisasi, makin terasa, makin konkret, dan makin langsung suatu konsekuensi, makin besar pengaruhnya pada perilaku individu. Makin global, makin tidak terasa, makin samar. Makin tertunda suatu konsekuensi, makin kecil pengaruhnya pada perilaku individu. Untungnya, ada cara langsung untuk memperbesar biaya langsung terhadap suatu kebiasaan buruk, membuat kontrak kebiasaan.